Tahukah kamu, ada satu sahabat Nabi yang sudah bergelar syuhada, padahal ia masih bernafas dan berjalan tegak di atas bumi. Dalam tradisi Islam, gelar syahid biasanya disematkan kepada mereka yang telah gugur di medan pertempuran, meninggalkan dunia fana untuk meraih surga abadi. Namun, sejarah mencatat sebuah anomali yang luar biasa, sebuah mukjizat dan bukti pengorbanan tanpa batas dari seorang manusia biasa. Ia tidak gugur, namun Rasulullah sendiri yang memberikannya gelar kehormatan tertinggi itu saat ia masih hidup, bernafas dan tersenyum di tengah-tengah para sahabat lainnya. Kisah ini adalah tentang keteguhan, cinta yang melampaui rasa sakit, dan sebuah pertempuran epik yang mengubah sejarah. Pria itu bernama Thalhah bin Ubaidillah. Jauh sebelum pedang berdenting di Bukit Uhud, ia dikenal sebagai seorang pemuda Quraisy yang sukses, tangguh, dan memiliki insting niaga yang sangat tajam. Ia terbiasa melintasi jalur perdagangan yang keras antara kota Mekkah dan Syam, menghadapi badai gurun yang ganas dan berbagai rintangan perjalanan. Namun, segala kekayaan dan status sosial yang ia miliki tidak pernah membuat hatinya buta terhadap kebenaran. Ketika ajaran Islam pertama kali memancar di Jazirah Arab, Thalhah adalah salah satu dari generasi pertama yang menyambut panggilan suci itu tanpa sedikit pun keraguan di dalam dadanya. Bertahun-tahun kemudian, ujian kesetiaan yang sesungguhnya tiba di kaki sebuah gunung berbatu yang bernama Gunung Uhud. Pasukan musuh dari Mekkah datang dengan kekuatan penuh, membawa dendam membara akibat kekalahan telak mereka sebelumnya di Perang Badar. Aroma kematian dan ketegangan mulai tercium di udara saat kedua pasukan besar ini bersiap untuk saling berhadapan. Thalhah bin Ubaidillah berdiri tegak di antara barisan kaum muslimin. Hatinya telah ia siapkan sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Baginya, pertempuran ini bukanlah sekadar ajang pertumpahan darah, melainkan ujian pembuktian cinta dan pengabdian absolut kepada Sang Pencipta dan utusannya. Pasukan muslimin mulai bergerak menyusuri ngarai berbatu yang gersang, melangkah pasti menuju medan pertempuran di dataran Uhud. Debu-debu beterbangan menyertai setiap derap langkah mereka yang dipenuhi dengan keyakinan dan zikir. Gunung Uhud yang megah dan berwarna kemerahan berdiri diam menjadi saksi bisu dari sejarah yang akan segera tercipta. Di dalam barisan tersebut, Thalhah menggenggam senjatanya dengan erat, menajamkan pandangan dan memantapkan langkah kakinya. Tidak ada rasa gentar sedikit pun yang tergambar di wajahnya. Ia tahu betul bahwa musuh yang akan mereka hadapi jauh lebih banyak jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Namun keyakinannya tidak pernah goyah. Pertempuran akhirnya pecah dengan suara dentingan logam dan gemuruh teriakan yang mengguncang bumi. Pada fase awal pertempuran, strategi brilian yang diterapkan oleh barisan kaum muslimin membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Pasukan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar mulai terdesak, panik, dan garis pertahanan mereka runtuh berantakan. Mereka melarikan diri, meninggalkan kamp dan barang bawaan mereka. Kemenangan besar tampaknya sudah berada di depan mata. Sorak-sorai mulai terdengar di medan perang. Thalhah dan para sahabat lainnya terus bergerak maju, memukul mundur sisa-sisa pasukan musuh dengan semangat juang yang berkobar-kobar laksana api yang tak terpadamkan. Namun, sejarah manusia selalu diwarnai oleh kelemahan dan kelalaian sesaat yang berakibat sangat fatal. Melihat musuh yang kocar-kacir dan harta rampasan perang yang berserakan di medan pertempuran, sebagian besar pasukan pemanah muslim yang ditempatkan di atas Bukit Ainain melupakan instruksi tegas yang telah diberikan kepada mereka. Mereka turun dari pos strategis tersebut, meninggalkan celah pertahanan yang sangat krusial. Dari bawah, Thalhah menyadari pergerakan ini.
Hatinya tiba-tiba dipenuhi oleh firasat buruk yang mendalam. Sebuah kemenangan yang tadinya sudah berada di genggaman tangan, kini perlahan mulai terlepas akibat ketidakpatuhan sesaat yang akan menelan korban jiwa yang sangat besar. Firasat buruk itu menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Pasukan kavaleri musuh yang sangat jeli melihat celah pertahanan yang kosong tersebut. Dengan kecepatan kilat dan manuver yang mematikan, Panglima kavaleri musuh memutari bukit dan menyerang barisan kaum muslimin dari arah belakang yang sama sekali tidak terlindungi. Serangan balik yang tiba-tiba ini bagaikan hantaman badai yang menghancurkan segalanya. Kepanikan seketika menyebar dengan cepat bagaikan api liar di padang rumput kering. Barisan pertahanan kaum muslimin yang sebelumnya begitu rapi dan solid kini terpecah belah. Debu tebal menutupi pandangan, membuat kawan dan lawan menjadi sangat sulit untuk dibedakan. Di tengah kekacauan mutlak yang membutakan mata dan pikiran, formasi pasukan terburai sepenuhnya. Prajurit berlarian tanpa arah, suara teriakan kesakitan dan kebingungan bergema bersahut-sahutan memecah langit Uhud. Desas-desus mengerikan mulai menyebar bak racun yang melumpuhkan semangat juang, menyebarkan kabar palsu bahwa pemimpin besar mereka telah gugur di medan perang. Semangat sebagian besar pasukan muslim runtuh seketika mendengarnya. Namun, bagi Talhah bin Ubaidillah, ini bukanlah saatnya untuk menyerah pada keputusasaan. Matanya yang tajam menembus debu tebal, berusaha keras mencari keberadaan sosok yang paling ia cintai melebihi nyawanya sendiri, menolak untuk mempercayai berita bohong tersebut. Di sebuah sudut berbatu yang terpojok di kaki gunung, Talhah akhirnya menemukan apa yang ia cari. Sang pemimpin besar, utusan yang paling dicintainya, ternyata masih hidup, namun dalam kondisi yang sangat genting. Beliau terdesak hebat, hanya ditemani oleh segelintir sahabat yang tersisa. Sementara puluhan pasukan musuh dengan mata gelap penuh kebencian terus merangset maju bagaikan kawanan serigala buas yang kelaparan. Menyadari bahaya yang mengancam nyawa sosok yang menjadi lentera umat manusia tersebut, Talha tidak berpikir panjang. Ia memacu langkah kakinya sekuat tenaga, menerjang lautan pedang dan tombak, berlari lurus menuju pusat bahaya tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika barisan musuh semakin merapat untuk memberikan serangan mematikan, Talhah melompat ke garis paling depan. Ia membuang segala keraguan, menempatkan tubuhnya yang tegap persis di antara sang utusan dan ujung-ujung senjata musuh. Saat perisai kayunya hancur berkeping-keping akibat terjangan senjata bertubi-tubi, Talhah membuat sebuah keputusan yang akan dikenang sepanjang masa. Ia menjadikan daging dan tulang tubuhnya sendiri sebagai perisai hidup. Setiap kali pedang musuh berayun, setiap kali tombak menusuk, dan setiap kali anak panah melesat dengan suara mendesis, Talhah menghadangnya dengan dada, punggung, dan lengannya, menolak mundur walau hanya satu jengkal. Badai serangan musuh datang bertubi-tubi, bagaikan ombak laut yang marah menghantam karang. Satu persatu, luka mulai bersarang di tubuh Talha. Tebasan pedang mengoyak kulit dan dagingnya. Hujaman tombak menembus zirah besinya. Namun kedua kakinya tetap terpaku kuat di atas tanah berbatu Uhud. Puluhan sayatan pedang dan panah melukai kepala, dada, bahu, dan punggungnya. Darah segar mengalir deras dari berbagai penjuru tubuhnya, membasahi tanah gersang di bawah kakinya. Orang biasa pasti sudah jatuh tersungkur tak bernyawa sejak luka pertama. Namun kekuatan cinta dan keimanan yang membara di dalam dada Talha menolak untuk membiarkan tubuhnya roboh. Puncak dari pengorbanan luar biasa ini terjadi ketika seorang penunggang kuda musuh mengayunkan pedangnya yang berat dan tajam dengan kekuatan penuh mengarah langsung ke kepala sang utusan.
Dalam sepersekian detik yang menentukan nasib sejarah, tanpa memiliki perisai apapun yang tersisa, Talhah dengan spontan mengangkat tangan kosongnya untuk menangkis tebasan pedang besi yang mematikan itu. Bilah pedang beradu dengan tulang dan daging, menebas hingga memutus beberapa jari tangannya. Rasa sakit yang teramat luar biasa menyenat seluruh sarafnya, hingga tanpa sadar ia mendesis menahan perih yang tak tertahankan. Namun, tangan yang kini cacat itu berhasil menyelamatkan nyawa pemimpinnya. Ketika gempuran pasukan musuh akhirnya perlahan mereda dan mereka mulai menarik diri dari medan pertempuran, pertahanan tubuh Talhah yang selama ini ia paksakan akhirnya mencapai batas manusiawinya. Setelah menerima lebih dari 70 luka tebasan, tusukan, dan panah di sekujur tubuhnya, sang batu karang itu akhirnya tumbang. Talhah jatuh tersungkur ke tanah berbatu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kehilangan sangat banyak darah hingga nyaris tak bernyawa. Para sahabat yang tersisa segera bergegas menghampiri tubuhnya yang terbaring kaku. Saat mereka memeriksanya, mereka meneteskan air mata melihat betapa parahnya luka-luka yang diderita Talhah. Seolah mustahil ada manusia yang bisa selamat. Hari-hari panjang yang dipenuhi dengan kecemasan pun berlalu di kota Madinah. Secara logika medis di zaman itu, tidak ada satupun tabib yang percaya bahwa seseorang dengan 70 luka fatal yang mengoyak organ-organ vital mampu bertahan hidup. Namun, kehendak Sang Pencipta selalu melampaui logika manusia yang terbatas. Sebuah mukjizat nyata terjadi. Luka-luka menganga di tubuh Talhah perlahan-lahan mulai menutup dan mengering. Jantungnya kembali berdetak kuat dan napasnya kembali berhembus teratur. Pemuda Quraisy yang rela mengorbankan segalanya itu menolak takdir kematian. Ia terbangun dari koma panjangnya, membuka mata dengan kedamaian yang mendalam, kembali pulih melawan segala kemustahilan yang ada. Sejak peristiwa epik di Gunung Uhud itulah, sang utusan memberikan sebuah gelar kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain manapun di masa itu. Beliau bersabda kepada seluruh sahabatnya, "Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Tolhah bin Ubaidillah." Tolhah hidup bertahun-tahun setelah pertempuran mengerikan itu, terus berkontribusi, berdagang, dan berjuang bersama kaumnya. Setiap bekas luka di tubuhnya dan jari tangannya yang tidak lagi utuh menjadi saksi bisu, menjadi lencana kehormatan abadi tentang bagaimana seorang manusia membuktikan cinta sejati. Inilah kisah sang syahid yang hidup, sebuah legenda pengorbanan yang tak lekang oleh waktu.